Oke, ini adalah soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. 5 segi 4 beraturan TABCD, ini cara menamakannya ya. Jadi 5 ini namanya adalah TABCD, mempunyai panjang rusuk 6. Nah, kalau dia bilang 5 beraturan, berarti logikanya sisi alas sama yang tegak ini itu semua sama. Gitu ya. Kalau beraturan, bukan. Kalau segi 4 beraturan, berarti yang alas ini sama. Jadi persegi maksudnya ya. Jadi ini 6, ini juga 6. Begitu. Nah, rusuk tegaknya 5. Rusuk tegak tuh yang ini. Ini rusuk tegak. Gitu. Terus tingginya 5 mana? Tinggi 5 itu dari titik puncak ditarik ke tengah pas ini, TP. Itu tinggi 5. Jadi bisa bedakan ya, rusuk tegak dengan tinggi 5 itu berbeda. Kalau rusuk tegak tuh yang ini. 4 pinggir yang di pinggir-pinggir ini. Tapi kalau tinggi 5 itu ini dari titik puncak ke sini. Gitu. Ya. Nah, jika A merupakan sudut antara bidang TBC dan bidang ABCD, tentukan nilai kosinus A. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya A, tapi di sini saya tulisnya alfa. Sama aja sih, nggak masalah. Nah, jadi kita lihat dulu. Ini sudut A itu yang mana gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya soal ini adalah soal saja. Jawabannya itu belum ada begitu, tapi ini Mbak udah jawab lalu Mbak jelaskan. Kalau mau mengulang dari awal, kita coba tes ya. Misal kita belum tahu jawabannya, supaya kalian bisa mengerjakannya nanti. Jadi 5 segi 4 beraturan ya, kita buat segi 4 kayak tadi. Kasih nama A, B, C, D, T gitu kan. D-nya di sini. Nah, di sini dia bilang rusuk alas 6. Gitu kan. Terus rusuk tegak 5. Gitu. Jika A merupakan sudut antara bidang TBC dan bidang ABCD. Nah, sekarang kita lihat dulu bidang TBC. TBC itu yang mana? T, B, C. Yang ini ya. Ini adalah TBC. Nah, lalu ABCD-nya yang mana? A, B, C, D yang alas. Jadi kalau digambar terpisah dia begini. Kalau digambar terpisah ya. Jadi ini bidang ABCD-nya. Lalu yang ini adalah TBC-nya. Gitu kan. Nah, jelas sudut yang dibentuk ya sama kayak tadi bidang yang seperti ini. Sudutnya di dalam sini kan. Nah, jadi ini yang di dalam sini sudutnya. Jadi, supaya lebih jelas bagaimana, kita tarik garis untuk garis bantu. Gitu kan. Jadi inilah sudutnya. Gitu. Jadi, sudut yang dimaksud itu antara bidang TBC dengan ABCD adalah kita bisa buat garis begini, garis bantu. Nah, ini adalah TO ya, misal TO itu tingginya 5. Berarti sudutnya yang ini. Kok bisa tahu kan? Perhatikan dulu garis potongnya. Garis potong antara bidang TBC dengan ABCD itu adalah ini. Garis potongnya, mereka ketemu di garis ini, dua bidang itu. Jadi bidang segitiga TBC ini dengan ABCD ketemu di sini, di garis potong BC. Berarti nanti sudutnya nempel di garis BC. Nah, makanya kita buat bantuannya, garis bantuannya. Inilah sudutnya, A-nya di sini. Gitu. Makanya tadi ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah kosinus dari A-nya gitu ya, atau alfa. Ternyata A-nya itu adalah sudut TQP. TQP. Tadi ini saya bikin O ya. Tapi ganti P juga sama aja, hanya penamaan saja. Jadi TQP itu adalah sudutnya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa PQ itu setengah dari ini kan. Kalau AB-nya 6, berarti ini juga 6. Berarti setengahnya 3, berarti PQ itu setengahnya AB, yaitu 3.
gitu. Nah, segitiga ini saya geser ke sini gitu. Jadi QC ini bukan Q ya, ini P. Oh, ini sabar. Nah, segitiga ini, segitiga TPQ ini yang ini. Jadi ini segitiga ini Mbak taruhnya di sini. Nah, segitiga TPQ itu kita harus cari dulu sisinya semuanya, cari TP, cari TQ gitu kan. Nah, makanya ini kenapa segitiga TQC di gambar di sini, karena untuk mencari TQ-nya. TQ-nya ini kan belum diketahui. Jadi ini pura-puranya belum diketahui ya. Nah, jadi ini gambar dulu segitiga yang ini, TQC. Gambar dulu yang ini untuk memperoleh TQ-nya gitu ya. Nah, di sini TQC itu siku-siku di C. Kenapa siku-siku di C? Sudut-sudutnya di sini itu pasti semua siku-siku. Gitu ya, karena dia segi 4. Jadi bukan, siku-sikunya di sini. Kalau segi 4 tadi itu yang sudut-sudutnya siku-siku itu untuk kubus. Kalau ini siku-sikunya di sini. Berarti di sudut Q siku-sikunya. Sementara ini TC yang ini itu adalah 5. Berarti TQ yang ini kita pakai Pitagoras, ya kan? Nah, kalau 3 sama 5 berarti jelas TQ yang ini itu 4. Itu jelas 4. Kenapa? Triple Pitagoras. Ya kalau kalian tidak hafal triple Pitagoras, ya kalian cari TQ sama dengan akar dari 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. 25 kurang 9. Akar 16 yaitu 4 gitu ya. Oke, sudah dapat TQ. TQ-nya adalah 4. Baru kita taruh TQ di sini 4. Nah, berarti TQ ini sudah dapat 4. Terus PQ-nya 3. Tinggal cari TP. Cari TP kan? Nah, cari TP-nya berapa gitu. Nah, di situ kita pakai Pitagoras lagi. Gitu ya. Berarti sebenarnya di sini TP-nya itu nggak dicari, nggak masalah ya, karena begini yang ditanya kosinus. Kalau kosinus kan rumusnya kemarin adalah ini ya, rumusnya samping per miring, ya kan, samping per miring. Nah, jadi di sini samping sudut alfa, maksudnya ini kan alfanya di sini, berarti sampingnya adalah yang 3. Kalau depannya kan ini depannya, kalau samping itu yang 3 ini. Terus per miringnya yang 4. Jadi memang kita tidak perlu cari TP. Kalau yang ditanyakan sinus alfa baru butuh TP. Kalau yang ditanyakan tangan alfa atau tangan A, berarti kita butuh TP. Ini terserah ya, mau alfa atau A sama aja. Kalau soal A, cuma Mbak tulisnya alfa sih di sini. Sembarang, yang penting itu sudutnya. Nah, kita tinggal masukkan, berarti jawabannya adalah 3/4. 3/4 dah. Begitu. Jadi untuk mencari sinus kosinusnya itu gampang kalau kita tahu sisi-sisi segitiga siku-sikunya. Nah, tahu dari mana segitiga siku-sikunya? Harus tahu sudutnya dulu. Tahu dari mana sudutnya? Harus lihat dulu garis potongnya. Itu yang paling penting. Garis potong antara kedua bidang. Gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 itu juga demikian, sama ya, kita perhatikan. Diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 10, terletak di tengah rusuk A, terletak di tengah rusuk RV. Tentukan nilai sinus sudut antara bidang AQS dan bidang PQRS. Jadi gambar dulu kubus PQRS TUVW. Setelah itu kita lihat titik A terletak di tengah rusuk RV. Titik A ini ya, di tengah-tengah rusuk RV, berarti di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti ini membagi menjadi 5 karena rusuknya 10 gitu ya. Nah, setelah itu sudut antara bidang AQS, kita lihat AQS yang hijau ya, segitiga hijau ini, dengan bidang PQRS. PQRS-nya PQRS dengan yang bawah. Nah, ini kalau kalian perhatikan sama kayak soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Berarti kita lihat garis potongnya di mana? Garis potong ya. Garis potong itu berada di
SQ, kedua bidang berpotongan di SQ kan. Jadi PQRS ini dengan yang segitiga hijau itu berpotongan di SQ. Berarti nanti sudutnya nempel di SQ. Gitu kan. Ya udah kita tinggal ini berarti sudutnya. Bikin garis bantu. AB yang ungu ini garis bantu. Sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Mbak pindahkan di sini. Segitiga ARB. ARB. Sudutnya di B. Gitu kan. Misal alpanya ini. Berarti sinusnya bagaimana? Sinus sudutnya, sinus sudut alfa. Ya, sinus kan depan per miring. Depannya sudut alfa apa? Lihat depannya. Nah, ini depannya. 5. Miringnya apa? 5 akar 3. Nah, gitu kan. Dapat dari mana? Nah, sebelumnya gini. Ini kan 5. AR 5. Lalu BR itu kalau kalian perhatikan adalah setengah dari diagonal PR. PR adalah diagonal sisi gitu. Kalau rusutnya 10 berarti PR itu diagonal sisinya PR itu adalah 10 akar 2. Berarti BR itu setengahnya, berarti 5 akar 2. Makanya BR ini 5 akar 2 dari setengahnya PR. Nah, setelah itu karena rumus sinus itu butuh sisi miring, kita cari sisi miring AB menggunakan rumus Pitagoras. Nah, dari sini AB sama dengan akar dari 5 akar 2 dipangkatkan 2 tambah 5 pangkat 2. Kalau cari sisi miring kan ditambah. 5 pangkat 2, 25. Akar 2 pangkat 2 tetap 2. Tambah 25. 50 tambah 25. 75. 75 kita pecah. Kita pecah jadi 2 bilangan yaitu 25 kali 3. Akar 25, 5. Akar 3 tetap akar 3. Jadi AB itu besarnya 5 akar 3. Baru masukkan sini dirasionalkan dapat hasilnya 1/5 akar 5. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena insya Allah gampang aja ya. Nah, kalau udah kalian bisa kerjakan yang ini. Soal yang di belakangnya ya. Seperti biasa, sore jam 5 Mbak tunggu. Terus gini, ini kan materi terakhir di dimensi 3. Jadi setelah ini berarti bab 1 dimensi 3 Mbak sudah ajar semua. Cuma memang kemarin ada beberapa nomor dari soal-soal yang saya kasih itu yang kalian bingung mengerjakan, tapi alhamdulillah akhirnya tetap semua selesai. Nanti Mbak akan akan cross check lagi soal-soal yang kalian susah setiap lesnya. Nanti Mbak akan satukan, lalu Mbak bahas di nanti finalnya minggu depan ulangan harian. Ya, Mbak tuh sebenarnya pengennya kalau satu bab selesai ulangan harian di Mbak gitu. Ulangan hariannya tuh gini, mungkin Mbak kasih 5 nomor aja begitu kan, atau nggak banyak-banyak sih, 5 nomor 6 nomor, tapi Mbak maunya itu kayak 1 jam begitu atau 2 jam selesai gitu. Jadi kayak misal saya kasih ulangan hariannya jam 2 siang, ya udah berarti nanti jam 3 dikumpul gitu, supaya betul-betul tahu kemampuan kalian. Jadi kalau misal Mbak kasih soal tapi kumpulnya malam kayak gitu, itu kan lama. Jadi itu Mbak anggap belajar sehari-hari. Jadi pengennya tuh sekarang ada ulangan harian supaya Mbak tahu beneran udah ngerti nggak gitu. Kira-kira setuju nggak? Oke, silahkan, selamat bekerja.